Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-233 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang salah satu tanda kiamat adalah kaum muslimin perang dengan sebuah bangsa yang wajah mereka seperti tameng yang dipukuli. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat. Artinya ada peristiwa yang terjadi sebelum kiamat. Kapan? Enggak dijelaskan perincian tahunnya. Pokoknya sebelum terjadi kiamat. Hatta tuqatilu, sehingga kalian berperang, kauman dengan suatu kaum, ni'aluhum, sandal mereka, asy'aru, rambut. Sandal mereka adalah rambut. Ada beberapa makna sandal mereka rambut. Mungkin memang bahannya dari rambut, atau rambutnya panjang karena terlalu panjangnya sampai kaki terinjak-injak oleh kaki. Wala taqumus sa'ah, dan tidak terjadi kiamat. Artinya ada peristiwa sebelum kiamat. Hatta tuqatilu, sehingga kalian berperang, kauman dengan suatu kaum, ka'anna wujuhahum, seolah wajah mereka, al-majanu, tameng, al-mutraqatu, yang dipukul. Tameng adalah bahannya dari kulit untuk menahan, membentengi diri dari serangan pedang atau semisalnya. Bentuknya bundar yang berlapis-lapis. Artinya ada suatu kaum wajah mereka bundar. Dagingnya tebal. Berlapis-lapis memberikan tahu dagingnya tebal. Matanya sipit, hidungnya pesek. Di wajahnya bundar, daging di wajah tebal, matanya sipit. Kemudian hidungnya pesek. Rawal Bukhari, mereka Imam Bukhari. Bila dibaca di syarahnya di Durur As-Sunniyah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Ini terjadi sekitar tahun pertengahan abad ke-7, pertengahan abad ke-7, sekitar tahun 650-an. Bila dilihat sejarah, kaum muslimin di kala itu berperang dengan bangsa Tatar, Mongol, yang memiliki daya kehancuran dahsyat. Akhirnya bangsa itu juga banyak yang berbondong-bondong masuk di dalam Islam. Wallahu a'lam. Ayolah ikhwah akramas wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas? Pertama, tanda kiamat itu terlalu banyak. Ada yang sudah terjadi, sedang dan selalu terjadi, dan akan terjadi. Yang sudah terjadi ya semisal Nabi kita sudah diutus. Kenapa? Nabi terakhir ini mendekati kiamat. Yang sedang dan selalu terjadi, semisal masyarakat semakin makmur saja, karena kiamat segera terjadi, stok masih banyak, seolah itu cuci gudang, sehingga ke depan namanya rezeki itu berpotensi semakin melimpah, sehingga sungai Furat akan mengeluarkan batangan emas, artinya kering. Bila sudah kering, emas yang tersimpan nanti akan tampak, orang akan royokan, sehingga akan datang sebuah masa juga mencari orang yang menerima sedekah sudah enggak ada, karena rata-rata kaya, sehingga yang diberi mengatakan, andaikan itu kau berikan kemarin saya masih butuh, sekarang saya sudah tidak butuh. Yang seperti itu berpotensi terjadi, selalu terjadi, dan akan terjadi, karena bumi cuci gudang, kan berganti bumi yang lain. Termasuk yang besar-besar akan terjadi, nah, semisal Dajjal dan macam-macam. Itu berkaitan pelajaran pertama tentang tanda kiamat itu adalah sangat banyak. Pelajaran yang kedua, kita diberitahu peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Kita diberitahu peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Nah, termasuk peperangan itu peristiwa-peristiwa dahsyat. Akan terjadi perang, berarti akan mengalami peristiwa yang sangat besar. Hikmahnya apa? Hikmahnya namanya perang itu berpotensi membunuh atau dibunuh, menang atau kalah. Siapa? Tidak tahu. Berarti di situ manusia digiring. Kamu berpotensi menghadapi kematian. Maka jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Karena bukan tempat untuk melampiaskan, memuaskan hawa nafsu. Karena kondisinya berat dan dahsyat. Makanya bersiaplah untuk menghadapinya, sehingga ketika itu kamu jalani, kamu termasuk orang yang mendapatkan keselamatan. Itu diantara hikmah-hikmah kita diberitahu peristiwa-peristiwa dahsyat, yaitu kita ulang kembali, dunia bukan tempat untuk melampiaskan nafsu, karena peristiwanya dahsyat. Yang terjadi potensi nyawa copot, karena perang itu mungkin membunuh atau dibunuh. Maka menghadapi seperti itu, apa persiapanmu? Andaikan kamu termasuk yang mati, sudahkah bekal untuk menyambut masa depanmu itu cukup? Itu diantara hikmah kita diberitahu peristiwa-peristiwa dahsyat. Yang itu penting sekali. Sehingga itu digunakan untuk mengikis pemikiran hidup hanya sekali di dunia.
yang dibawa kelompok Dahriyah atau orang berprinsip dengan ilmu filsafat hanya akal-akalan saja, sesuatu dikatakan iya bila terjangkau oleh akal, dicek ada bendanya, bila tidak dianggap tidak ada. Itu digunakan untuk mengikis hal-hal seperti itu, sehingga dengan demikian manusia nanti akan bersiap-siap. Sehingga apabila kondisi itu dia mengalami kematian, nah, diharapkan dia memiliki pembekalan yang memadai. Kemudian bacaan berikutnya, keterangan di atas akan terdukung ketika ada orang itu tanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Sebagai satu bentuk pemikiran kuatnya iman pada hari akhir, sehingga dia akan maksimalisasi menyiapkan bekal. Makanya ketika ditanya seperti itu, jawaban Nabi SAW, madza a'dadtalah, apa yang sudah kamu siapkan? Apa yang sudah kamu siapkan? Berarti ini memberitahu kepada kita adalah untuk menyiapkan diri, sehingga orang tidak terlena dengan dunia, apalagi kenikmatannya semakin melimpah, sehingga orang itu bisa terlena. Padahal di kondisi kenikmatan melimpah itu akan terjadi kiamat. Makanya orang diingatkan jangan terlena dengan kenikmatan dunia, karena akan segera kamu tinggalkan, akan menghadapi peristiwa perhara yang sangat dahsyat sekali. Apa bekal-bekal yang sudah kamu siapkan? Itu menuju kepada pembahasan yang seperti itu. Tadi beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan, yang kesimpulannya adalah tanda kiamat itu banyak, dan itu semakin lama semakin dahsyat, mengokohkan kepada kita akan manfaat di hari akhir, sehingga menyiapkan dengan bekal sebaik-baiknya. Dan ternyata apa yang diberitahukan Nabi SAW ternyata terbukti, sehingga menyimpulkan, oh ternyata yang dibawa Nabi itu adalah memang benar, sehingga nanti akan bisa mengokohkan keimanannya, sehingga dia nanti akan maksimalisasi di dalam menyiapkan bekal untuk menyambut hari kebangkitan, manusia kembali pada Allah untuk dihisab, dia nanti balasannya surga atau neraka. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.